Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama perkuliahan kita untuk mata kuliah ekonomi manajerial, di mana topik ataupun tema yang diangkat dari mata kuliah ini adalah ruang lingkup ekonomi manajerial. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru yang baru masuk pada semester ini di kampus kita tercinta, yaitu kampus Universitas Pembangunan Pancabudi. Sebelum kita membahas topik atau tema terkait mata kuliah ekonomi manajerial untuk tema yang pertama, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya adalah dosen pengampuh untuk mata kuliah ekonomi manajerial dan beberapa mata kuliah lainnya. Nama saya adalah Nina Fadila, SPD MPD. Saya alumni S1 S2 dari Universitas Negeri Medan dan selalu mengempuh untuk mata kuliah yang memiliki terapan terhadap hitungan ataupun matematika. Jadi, dalam mata kuliah ekonomi manajerial ini, di dalamnya terdapat beberapa hitungan statistik atau perhitungan matematika. Selain teori, kita akan membahas tentang contoh soal yang terkait dengan hitungan yang bisa dipadakan menggunakan rumus ataupun menggunakan hitungan sederhana. Oke, saya lanjut. Nah, di dalam metode pengajaran untuk mata kuliah ini, saya menggunakan metode pengajaran dengan model discovery learning dan small group discussion, ya. Small group discussion. Jadi di sini ada kelompok kecil diskusi yang dibentuk, walaupun tidak pembelajaran kita dilaksanakan secara tatap muka di kelas, namun kelompok tetap bisa dibentuk dengan cara memaparkan atau mempresentasikan materi secara berkelompok via Zoom. Nah, untuk penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah di antaranya kehadiran mahasiswa via Zoom, kemudian keaktifan mahasiswa dalam bertanya jawab di grup WA, ketepatan penjelasan dan ketajaman analisis materi dalam menjelaskan soal latihan atau permasalahan yang disajikan. Yang ketiga, etika dan norma yang diharapkan di kelas adalah kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin waktu juga dalam pengumpulan tugas. Artinya, ketika tugas itu saya berikan, maka akan saya infokan untuk deadline pengumpulannya. Ada baiknya mahasiswa untuk memperhatikan waktu tersebut, jangan sampai lewat dari waktu yang sudah saya tetapkan. Kebijakan terkait dengan absensi, saya hanya mentoleransi sekitar 75% tingkat kehadiran atau kesiapan mahasiswa dalam pengumpulan tugas. Untuk perkenalan, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki visi, misi, dan tujuan. Di sini bisa saya presentasikan beberapa visi, misi, dan tujuan. Untuk visi, menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misi, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan Hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
Adapun tujuannya adalah menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional. Menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistematik, team building, peran usaha, terampil, berkomunikasi, dan mengikuti perkembangan iptek. Selanjutnya, terdapat 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi. Dari ketujuh poin ini akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, baik itu sholat 5 waktu, berzikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Nah, yang keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Jadi ada 3 kata yang harus dihindari. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Yang ketujuh, poin yang terakhir, yaitu patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Ketika kita menilik ada visi misi dari universitas, otomatis itu akan juga memotivasi prodi manajemen untuk membuat visi dan misinya. Adapun visi dari program studi manajemen Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Pancabudi adalah menjadi program studi manajemen yang menghasilkan lulusan berkarakter, religius, dan berkompetensi unggul dalam bidang manajemen di tingkat ASEAN, serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Untuk misi program studi manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi ada 5 poin yang ditetapkan ya. Yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran di bidang manajemen yang berdaya juang tinggi dan berakhlak mulia. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang berkualitas di bidang manajemen dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan keterampilan di bidang manajemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kelima, menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek dan seni di tingkat regional, nasional, dan internasional. Oke, kita akan memasuki pemaparan materi untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Ya, jadi di sini ada subbab atau subtopik dari ruang lingkup ekonomi manajerial berupa gambaran umum dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing sebelum kita mengikuti perkuliahan khusus untuk materi ekonomi manajerial. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun gambaran umum ekonomi manajerial adalah sebagai berikut. Ekonomi manajerial berfokus pada penerapan teori ekonomi mikro dan makro untuk memecahkan masalah praktis dalam dunia bisnis. Tujuan konsep ekonomi manajerial adalah sebagai berikut ya. Bisa dilihat konsep seperti permintaan, penawaran, elastisitas, biaya produksi dan pasar membantu manajer untuk poin yang pertama, meningkatkan efisiensi, mengelola sumber daya agar mencapai output optimal. Yang kedua, membuat keputusan strategis seperti menentukan harga,
produksi, investasi, dan ekspansi. Yang ketiga, memprediksi kondisi pasar dengan analisis data dan tren ekonomi. Yang keempat, mengelola risiko, meminimalkan kerugian dalam lingkungan yang dinamis. Ruang lingkup ekonomi manajerial, secara ringkasnya ada beberapa poin di sini yang dibahas. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran. Yang kedua, estimasi dan peramalan. Yang ketiga, analisis biaya dan produksi. Yang keempat, penentuan harga dan strategi pasar. Yang kelima, analisis resiko dan ketidakpastian. Yang keenam, pengambilan keputusan dalam makroekonomi. Yang ketujuh, teori permainan atau biasa disebut dengan game theory. Oke, untuk selanjutnya kita membahas terkait dengan topik pada bab yang kedua, di mana ekonomi manajerial itu didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang memadukan teori ekonomi dengan alat analisis kuantitatif untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan bisnis yang rasional dan strategis. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas dalam berbagai kondisi pasar. Prinsip ekonomi mikro. Ekonomi manajerial menggunakan prinsip ekonomi mikro, seperti analisis permintaan, penentuan harga, dan teori produksi, serta ekonomi makro, seperti kebijakan moneter dan fiskal, untuk memahami bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi suatu keputusan bisnis. Ya. Selanjutnya, karakteristik utama ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, berorientasi pada praktik atau praktis. Fokusnya pada aplikasi langsung untuk memecahkan masalah nyata dalam organisasi. Yang kedua, berbasis data. Menggunakan metode statistik dan model matematis untuk menganalisis situasi. Yang ketiga, mengintegrasikan ekonomi dan manajemen. Menerapkan prinsip ekonomi untuk mendukung strategi manajemen. Yang keempat, bersifat interdisipliner, menggabungkan ilmu ekonomi, statistik, keuangan, dan perilaku organisasi. Contoh penerapan ekonomi manajerial. Yang pertama, menentukan harga produk untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan elastisitas permintaan. Jadi di sini, setiap menentukan harga produk selalu diperkirakan agar keuntungan yang diperoleh maksimal, mengikuti pada elastisitas jumlah permintaan di pasar. Yang kedua, menganalisis dampak kenaikan biaya produksi terhadap margin keuntungan. Ketika biaya produksi mengalami kenaikan, maka dilakukan analisis apakah ada dampak atau akibat yang terkait dengan margin atau selisih keuntungan yang diperoleh. Ketiga, memutuskan jumlah produksi optimal untuk menghindari kelebihan stok atau kekurangan barang. Ketika proses produksi akan dilakukan, maka sebaiknya diputuskan berapa jumlah optimalnya, sehingga menghindari yang namanya kelebihan stok atau kelebihan penawaran ataupun kekurangan barang dengan jumlah permintaan yang terlalu banyak, sementara produk yang ditawarkan jumlahnya minim. Yang keempat, menilai risiko investasi dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Pada subbab yang ketiga akan dibahas keterkaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Ekonomi manajerial memiliki keterkaitan yang erat dengan teori ekonomi, seperti yang dibahas pada slide sebelumnya. Jadi konsep teori ekonomi untuk menyelesaikan masalah bisnis dan pengambilan keputusan strategis dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung dari penerapan ekonomi manajerial. Nah, selanjutnya, prinsip dalam ekonomi manajerial untuk teori permintaan dan penawaran.
Ekonomi manajerial memanfaatkan analisis permintaan dan penawaran untuk menentukan harga, memprediksi permintaan pasar, dan menyesuaikan strategi bisnis. Contoh, menentukan harga produk berdasarkan elastisitas permintaan. Prinsip-prinsip dalam ekonomi manajerial yang terkait dengan teori produksi dan biaya. Ekonomi manajerial menggunakan teori ini untuk memahami hubungan antara input, tenaga kerja modal, dan output, serta mengelola biaya untuk mencapai efisiensi. Contoh, memutuskan kombinasi input yang menghasilkan biaya terendah. Prinsip-prinsip dalam ekonomi manajerial, analisis struktur pasar, persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli atau monopoli diterapkan untuk menentukan strategi bersaing. Contoh, strategi perusahaan dalam menghadapi kompetitor di pasar oligopoli. Hubungan dengan ekonomi makro. Ekonomi makro membahas fenomena ekonomi dalam skala besar, seperti inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, dan fiskal. Konsep terapan ekonomi manajerial dalam lingkungan eksternal. Yang pertama, analisis kebijakan ekonomi. Mengkaji dampak kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan suku bunga terhadap aktivitas bisnis. Contoh, dampak kenaikan suku bunga pada biaya pinjaman perusahaan. Yang kedua, analisis pasar global, perubahan dalam nilai tukar, perdagangan internasional atau pertumbuhan ekonomi global memengaruhi kebutuhan bisnis terutama bagi perusahaan multinasional. Yang ketiga, prediksi tren ekonomi, membantu perusahaan mempersiapkan strategi berdasarkan tren ekonomi seperti resesi atau ekspansi ekonomi. Penggunaan alat analisis dalam teori ekonomi. 1. Prediksi tren ekonomi. Membantu perusahaan mempersiapkan strategi berdasarkan tren ekonomi seperti resesi atau ekspansi ekonomi. Pendekatan kuantitatif, metode seperti analisis regresi atau simulasi digunakan untuk memahami hubungan variabel ekonomi. Untuk subbab ketiga, dibahas keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ekonomi manajerial sangat erat kaitannya dengan ilmu keputusan, karena keduanya bertujuan membantu manajer atau pengambil keputusan dalam memilih solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang dihadapi suatu perusahaan. Contoh keterkaitan ekonomi manajerial dengan ilmu keputusan. Yang pertama, pemanfaatan alat dan metode dalam ilmu keputusan. Yang kedua, fokus pada efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi beragam. Yang keempat, pendekatan sistematis. Contoh kasus penerapan ekonomi manajerial yang terkait dengan pengambilan keputusan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, penentuan harga, di mana ilmu keputusan menawarkan pendekatan optimasi untuk menentukan harga dengan tujuan menghasilkan pendapatan maksimal. Yang kedua, investasi modal. Ekonomi manajerial mengevaluasi dampak makroekonomi, sedangkan ilmu keputusan menggunakan modal analisis risiko untuk menilai kelayakan investasi. Yang ketiga, strategi kompetitif. Di sini ada istilah kompetitif dengan makna persaingan. Ekonomi manajerial menggunakan teori permainan, sedangkan ilmu keputusan membantu memetakan langkah strategis dalam pasar oligopoli. Nah, lebih lanjut di sini ada terkait dengan flashback untuk materi yang saya presentasikan. Maka diberikan tugas kepada mahasiswa dan mahasiswi. Carilah contoh lainnya keterkaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi dan ilmu keputusan. Narasikan dengan mengambil contoh real yang terdapat dalam kehidupan nyata. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dikirimlah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pekerjaan tugas pertemuan 1 ini dilakukan secara individual. Untuk mengakhiri pertemuan ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Doa selesai. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.